Pendapatan dari PT Gudang Garam Tbk anjlok hingga 17% tahun 2024. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah laba bersihnya tahun ini itu turun sampai lebih dari 80%. Sebagai seorang konsultan marketing, saya ingin mengajak Anda mempelajari, menstudi bagaimana kejadian ini bisa mengubah perilaku pasar begitu dinamis. Sedemikian perusahaan segede Gudang Garam juga terpengaruh. Kira-kira apa yang terjadi? Yuk simak video kali ini. Data dari Market Screener 25 Juli 2024 dikatakan pendapatan Gudang Garam yang semula di 118 triliun itu turun menjadi 98 triliun atau turun 17%. Laba lebih mencengangkan, yang biasanya laba 5 triliun per tahun itu kurang dari 1 triliun tahun ini, alias turun lebih dari 80%. Ini bukan koreksi biasa, berarti ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi yang mendisrupsi raksasa perusahaan rokok kita di Indonesia. Kira-kira apa penyebab utamanya? Yuk kita akan pelajari, kita kupas satu demi satu, supaya kita sebagai pengusaha juga bisa antisipasi. Kalau raksasa seperti Gudang Garam aja bisa kena, apalagi kita bisnis yang mungkin di level yang jauh lebih kecil dari Gudang Garam. Saudara, pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok dengan rata-rata 12%, khusus untuk sigaret kretek tangan. Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau untuk produk naik 10% mulai 1 Januari 2023. Ternyata ada dua penyebab utama kenapa perusahaan rokok sebesar Gudang Garam bisa mulai ada disrupsi besar. Dalam 5 tahun terakhir, ternyata kenaikan harga pita cukai rokok yang ditetapkan pemerintah itu naik sampai 67%. Ini benar-benar mencekik perusahaan-perusahaan rokok tier 1. Tier 1 selain Gudang Garam ada Sampurna, ada Jarum, yaitu dari kapasitas kuota produksi mereka. Semakin besar kapasitas kuota produksi mereka, maka mereka dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi. Penyebab yang kedua dari investing.com maupun dari anxiety.com dikatakan bahwa banyak sekali pemain produsen rokok yang menjual rokok ilegal, alias rokok bodong tidak membayar pita cukai. Sedemikian mereka bisa jual dengan harga yang sangat murah ke konsumen yang ada membeli rokok mereka. Ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan rokok yang legal, yang sah secara hukum. Dan inilah yang membuat perusahaan Gudang Garam mulai mengalami disrupsi yang begitu luar biasa. Ada dua implikasi besar buat perusahaan kita. Walau kita bukan perusahaan rokok, kita perusahaan di bidang yang lain, manufaktur, jasa, perbankan, hospitality, atau apapun. Pembelajarannya adalah kalau pemerintah sudah menetapkan suatu aturan, tapi law enforcement atau penegakan aturan yang telah dibikin itu kurang kuat, maka akan merugikan banyak pihak, khususnya pihak-pihak yang patuh terhadap aturan itu sendiri. Nah ini kalau law enforcement tidak diterapkan, maka perusahaan besar yang akan kena batunya. Mereka harus bayar pajak ini itu, gaji karyawan standar buruh juga harus sesuai upah buruh minimum kota atau provinsi masing-masing, harus comply dengan banyak aturan, dan itu membuat biaya sangat besar. Malah perusahaan ini yang sebetulnya membantu menyejahterakan, memberikan lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran di kotanya, malah kena dampaknya. Sedangkan perusahaan kecil yang tidak patuh akan banyak peraturan hukum malah bertumbuh. Nah, pemerintah mau nggak membantu para pengusaha yang mau taat akan hukum, malah dibantu, jangan malah disusahkan. Kita berupaya sebagai pengusaha yang kecil, ingin berkembang, banyak aturan yang kita harus ikuti. Tetapi ketika kita mengikuti peraturan itu, pemerintah juga harus turun tangan membantu menerapkan aturan itu supaya apa? Kita yang ikut aturan juga terbantu. Nah, disinilah letak implikasi buat kita. Ketika teman-teman pengusaha ingin taat aturan, terkadang berpikir ngapain taat, banyak yang nggak taat malah survive, saya nggak usah taat. Nah ini juga jangan, sebaiknya kita juga sebagai pelaku bisnis harus mau taat terhadap peraturan hukum. Nah kita berupaya supaya pemerintah juga membantu kita. Implikasi yang kedua, selain law enforcement, brand besar ini juga bisa jatuh kalau nggak adaptif. Jadi buat teman-teman semua yang perusahaannya sudah besar, brandnya terkenal, populer, jangan sesumbar dulu. Buat teman-teman yang masih brandnya belum dikenal, juga jangan kecil hati. Sebaiknya Anda sebagai pemilik perusahaan besar juga hati-hati kalau tidak adaptif, banyak regulasi baru, tubuh kita yang besar itu lebih susah bergerak. Lebih lincah mereka yang tubuhnya ramping kecil karena mereka lebih gesit. Saya ilustrasikan ini bukan body bullying ya, tetapi ilustrasi bahwa perusahaan yang besar itu otomatis birokrasinya rumit, banyak karyawan, jadi setiap perubahan aturan juga yang di bawah ini harus menyesuaikan. Itu geraknya juga lebih lambat ketimbang perusahaan yang
karyawannya sedikit, biasanya lebih cepat, lebih adaptif. Jadi buat teman-teman semua yang perusahaannya besar, jangan sesumbar karena bisa jadi kita tersalib, terkalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil. Tetapi buat teman-teman yang perusahaannya masih kecil, juga jangan pesimis. Kita juga harus tetap taat aturan hukum dan kita harus terus berinovasi supaya bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. It's not the big who eats the small, but the fast who eats the slow. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Kurang lebih teman-teman, dua implikasi ini kita harus pelajari bahwa sebagai pengusaha kita harus taat hukum, tetapi juga kita harus terus mau melakukan inovasi terobosan bisnis. Kasus gudang garam ini adalah kasus, menurut saya, kasus klasik yang terjadi hampir di semua negara terhadap brand-brand besar yang mungkin dulu kita kenal, saat ini mulai kita lupakan karena brand itu sudah tiada. Bila mana perusahaan besar bisa tertimpa, apalagi kita, perusahaan yang masih kecil. Jadi teman-teman semua, ayo, jikalau Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa ya untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing, supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan inspirasi baru dari konten-konten ini. Akhir kata, saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia, Keep Stupid to Grow Deeper.